Yang saya katakan yang terakhir, ini sangat penting sekali terkait dengan geopolitik. Yang perlu kita pahami sekarang bersama bahwa Selat Malaka sekali lagi adalah choke point yang sangat strategis. Dia berada antara Singapura dengan Kepri, Barelang, Batam, Rempang, Galang ya. Dan ini celah tersempit di Selat Malaka. Saat ini yang mendapat keuntungan besar dari celah sempit ini adalah Singapura, clear. Karena mereka pelabuhannya paling ramai, terus perdagangannya paling ramai, dan kita tahu bahwa Singapura tidak bisa dilepaskan dari negara satelit yang bernama negara satelitnya Amerika Serikat. Dan posisi Amerika Serikat sangat dekat dengan Singapura. Saat ini wilayah udara Selat Malaka itu siapa sih yang mengendalikan? Ternyata Singapura. Angkatan udaranya jauh lebih canggih, kekuatannya jauh luar biasa. Dan yang menarik adalah wilayah laut sampai dalam, konteks terkait dengan laut sampai dalam, sampai dia tahu apa yang terjadi di dasar laut, untuk wilayah Selat Malaka, itu yang menguasai adalah Amerika Serikat. Relatif Cina belum memiliki kendali yang kuat pada wilayah tersebut. Sedangkan posisi Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu penting sekali buat Cina. Dan kita perlu catat, per hari ini, investasi Cina di Indonesia itu udah nomor 2 terbesar di Indonesia. Nomor pertama, Amerika udah lewat, sudah. Yang pertama Singapura tetap. Karena Singapura seperti yang katakan tadi, dia butuh kerentanan dengan pihak lain, dia harus berinvestasi ke tempat-tempat yang lain. Nah, relatif Cina belum memiliki kendali yang kuat pada wilayah tersebut. Sedangkan posisi Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu penting sekali buat Cina. Kenapa? Ini sekaligus menjadi titik lemahnya Cina. Cina itu negara manufacturing. Dia negara pabrikasi yang membutuhkan energi, pasokan energi. Nah, pasokan energi itu diambil dari wilayah lain. Dari mana itu? Dari Timur Tengah, rata-rata. Dan lewatnya mana? Selat Malaka. Sehingga kalau kendali Selat Malaka itu bermasalah, dia pasti akan mengalami problem pasokan energi. Oke. Dan kita perlu mencatat hari ini Cina sangat kekeh sekali untuk bicara tentang Laut Cina Selatan. Karena ternyata Laut Cina Selatan ini kaya migas. Dan kalau wilayah itu dalam kendali Cina, 40% dari kebutuhan minyak dan gas mereka sudah terpenuhi dengan baik di tempat itu. Oleh karena itu mereka sangat penting sekali untuk menguasai Laut Cina Selatan. Dengan apa yang mereka sebut Nine Dash Line. 9 garis putus-putus yang dimana itu bertentangan dengan semua negara yang lain. Ini yang terjadi hari ini. Rempang dengan investasi Xinji Group akan mendekatkan Cina pada celah sempit yang penting ini. Dan berpeluang meningkatkan pengaruh Cina di wilayah tersebut. Dan akan memperkuat kekuatan geopolitik Cina di wilayah terpanas di dunia ini. Isu Rempang ini menjadi naik sampai level internasional. Diduga ada desain di belakangnya. Ujungnya investasi Xinji Group akan dipindah ke Johor. Di mana kita tahu bahwa Johor ini Malaysia, wilayah yang paling dekat. Sementara Malaysia ini, catat teman-teman sekalian, sekarang Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tentu punya kedekatan dengan Amerika Serikat. Ya. Dan tentu sambung dengan Singapura. Dengan kalau Xinji itu pindah ke Johor Baru, kendali ada di Amerika Serikat. Oleh karena itu, kasus Rempang ini harus diselesaikan tak sekedar konteks keadilan agraria. Tetapi harus sampai konteks penguasaan geopolitik. Sehingga masyarakat Rempang, termasuk Indonesia dan tentu dunia, tak dikendalikan oleh Amerika Serikat maupun tak dikendalikan oleh Cina. Kita membutuhkan kekuatan geopolitik yang bisa membebaskan pengaruh dari kekuatan Amerika Serikat maupun kekuatan Cina. Jangan sampai negeri ini hanya dipimpin oleh mereka-mereka yang takut melawan Amerika dan takut melawan Cina. Hanya mengemis investasi kepada mereka, sementara rakyat yang harus didepak dari ruang hidup mereka.